Alhamdulillah mulai besok tanggal 2 Maret hingga tanggal 7 Maret ada kabar gembira untuk para keluarga penerima manfaat atau KPM, PKH maupun BPNT terkait mengenai pencairan bantuan sosial untuk termin kedua atau gelombang kedua. Nah, kira-kira siapa saja KPM yang masuk dalam daftar yang akan menerima bantuan sosial di termin kedua atau gelombang 2 untuk mulai besok ini. Dan ternyata ada juga KPM yang tidak lagi masuk dalam penerima bantuan sosial termin kedua atau gelombang kedua mulai besok ini. Kira-kira siapa saja, apakah nama Anda ini masuk atau akan cair atau mungkin bahkan sudah dikeluarkan? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya, amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira karena mulai besok tanggal 2 Maret hingga tanggal 7 Maret tahun 2022 ini akan dimulai lagi untuk penyaluran bantuan sosial untuk termin kedua. Nah, bagi KPM PKH dan KPM BPNT siap-siap ya. Nah, kira-kira siapa saja para KPM yang akan masuk daftar SP2D penerima bantuan mulai besok tanggal 2 Maret ini hingga tanggal 7, dan siapa saja kira-kira KPM atau kategori KPM seperti apa yang tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan sosial tersebut. Simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham, dan sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, gimana nih? Apakah Sobat YouTube selaku keluarga penerima manfaat ini sudah mendapatkan bantuan atau sudah cair bantuannya, baik PKH maupun BPNT? Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk bantuan sosial, yakni PKH dan BPNT yang diperpanjang tahun 2022 ini, dan yang merupakan juga bantuan reguler, nah ini alhamdulillah sudah dicairkan oleh pemerintah atau sudah disalurkan. Untuk PKH-nya ini sudah disalurkan untuk tahap 1 di termin pertama dan juga termin kedua. Jadi selamat bagi Anda para KPM, keluarga penerima manfaat yang sudah cair bantuan PKH-nya baik di termin pertama ataupun termin kedua untuk tahap 1. Nah, untuk jadwal pencairan atau penyaluran PKH ini kan mulai Januari, Februari, dan Maret untuk tahap 1. Kemudian nanti akan dicairkan kembali untuk mulai bulan April, Mei, dan Juni. Jadi sekitaran bulan itulah ya. Jadi nggak harus mesti Maret harus dicairkan. Tapi biasanya kita juga menunggu kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial, yang biasanya ya sering ada perubahan kebijakan. Siapa tahu dipercepat karena mungkin adanya peningkatan kasus positif COVID-19 di varian Omicron ini. Ya, doakan saja semoga dipercepat untuk tahap 2-nya nanti. Nah, bagi KPM PKH yang belum cair di tahap 1 termin pertama dan kedua ini harap bersabar karena nanti harus menunggu di termin berikutnya, termin ketiga dan selanjutnya. Nah, jadi untuk memastikan apakah bantuan Anda nanti cair, silakan menunggu info dari pendampingnya masing-masing sampai pendamping mendapatkan namanya SP2D PKH tahap 1 untuk termin ketiga dan berikutnya. Nah, untuk jadwalnya tahap 1 ini, ya Maret ini harus tuntas. Karena memang tahap 1 kan untuk periodenya Januari, Februari, dan Maret. Untuk April nanti akan diproses untuk tahap 2-nya. Nah, bagi KPM PKH yang masih memenuhi syarat dan datanya ini tidak bermasalah atau datanya sudah padan Dukcapil dengan DTKS, nah ini ya masih ada harapan atau peluang untuk cair di termin berikutnya untuk tahap 1 ini. Jadi harap bersabar saja. Kemudian untuk bantuan BPNT juga, nah ini karena tahun ini penyalurannya ini berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun ini itu
penyalurannya lewat PT Pos dan ini semuanya sudah mengerti ya. Tapi ternyata untuk BPNT juga ini hanya sebagian mungkin yang cair bantuannya, karena untuk mencairkan dana bantuan BPNT atau sembako ini harus menunggu untuk mendapatkan surat undangan atau pemberitahuan dari kantor pos setempat. Nah, jadi sebuah surat yang dari PT Pos itu atau surat undangan itu diwajibkan harus dibawa oleh KPM agar bantuannya bisa cair. Kalau nggak dapat surat tersebut yang ada barcode-nya, ada nama dan alamatnya KPM tersebut, nah itu nggak akan bisa cair bantuan sembako atau BPNT-nya. Dan dicairkan langsung 3 bulan, mulai bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi totalnya Rp600.000 diberikan dalam bentuk tunai dan bisa dibelanjakan di warung-warung manapun. Bisa di e-warung atau warung terdekat ataupun di pasar. Tapi jangan lupa ya, untuk pembelanjaannya tetap nanti bukti pembelanjaan, struk atau notanya ini wajib disimpan. Siapa tahu nanti ada petugas yang akan mengecek, akan mengevaluasi. Dan untuk pembelanjaannya ini nggak boleh ya untuk dibelikan rokok, minuman keras, kemudian minyak goreng, makanan instan seperti mie. Nah, ini hanya boleh, jadi tetap pembelanjaannya itu dalam bentuk karbohidrat, beras, protein dalam bentuk ikan atau daging atau telur. Kemudian vitamin dan mineral dalam bentuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi wajib 4 sehat 5 sempurna tadi. Jadi itu sahabat YouTube. Kemudian untuk KPM BPNT ini memang hanya sebagian yang masih masuk atau yang cair di gelombang pertama atau termin pertama. Nah, mulai besok tanggal 2 Maret ini ada jadwal pencairan di wilayah kami di daerah Banyuwangi. Sampai dengan tanggal 7 ini untuk BPNT atau sembako untuk termin kedua atau gelombang kedua. Totalnya ada sekitar 66.527 KPM BPNT yang akan cair mulai besok. Jadi ini KPM PKH juga dapat BPNT, ini masuk di sini ya. Nah, dalam total sekian itu ada batch 2, 3, dan 4. Batch 2-nya itu ada totalnya 58.078 KPM. Batch 3-nya ada 3.948 KPM dan batch 4 adalah 4.501 KPM. Nah, yang wajib dibawa oleh para KPM yang akan mencairkan dana bantuan BPNT adalah yang pertama, yang pasti surat undangan dari PT Pos. Kemudian yang kedua adalah KTP asli dan KK asli, dan juga ya jaga-jaga mungkin dibutuhkan fotokopinya. Nah, untuk KPM BPNT yang mungkin undangannya, KPM-nya tersebut tidak bisa hadir, nah bisa diwakilkan oleh keluarga yang masuk dalam KK. Jadi yang di luar KK ini nggak boleh mewakilkan ya. Kemudian untuk KPM BPNT yang masuk dalam daftar penerima mulai besok ini, pencairan untuk gelombang 2 adalah yang pasti para KPM BPNT yang datanya ini sudah valid, tidak ada masalah di DTKS dengan Dukcapil. Jadi yang tidak ada masalah datanya DTKS dengan Dukcapil, dan yang pasti KPM yang sudah ditetapkan menjadi penerima BPNT sesuai dengan SK Dirjen Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Jadi itu ya Sobat YouTube. Kemudian KPM siapa saja atau kategori KPM yang seperti apa yang tidak lagi masuk dalam SP2D atau penerima bantuan BPNT di gelombang 2 ini adalah KPM yang sudah tidak ada lagi datanya di DTKS. Kemudian KPM yang tidak padan datanya DTKS dengan Dukcapil. Kemudian KPM yang memiliki profesi atau pekerjaan yang tidak dibolehkan untuk mendapatkan bansos baik PKH maupun BPNT seperti jadi PNS atau ASN P3K, kemudian jadi TNI atau Polri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, atau mungkin mendapatkan pekerjaan yang sudah layak. Jadi silakan dilaporkan saja bagi yang misalnya ada penerima yang sudah mendapatkan pekerjaan yang layak ataupun mungkin pegawai pemerintah. Jadi itu ya Sobat YouTube. Kemudian KPM yang sudah meninggal dan tidak ada ahli waris di dalam satu kakaknya. Nah, ini biasanya yang tidak lagi mendapatkan bantuan BPNT atau sembako.
Jadi itu ya, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.